Perkenalkan, nama saya Afifah. Saya adalah guru di SD Negeri Pilangwetan, Kecamatan Kebun Kabupaten Demak. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Pilangwetan secara daring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah isi absen semua? Sudah. Baik. Bentar ya. Hari ini kita bertatap daring lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan doa dipimpin Mbak Bila. Sebelum pelajaran berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah amin. Setelah berdoa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita sambil tepuk tangan bersama-sama ya. Dimulai 1, 2, 3. Ya, motivasi hari ini sebagai siswa, salah satu cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme adalah dengan giat belajar. Maka anak-anak harus selalu semangat dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran, agar kita lebih bersemangat, mari kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semua? Sudah. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai teks non-fiksi. Masih ingat tidak? Apakah pengertian dari teks non-fiksi? Ayo. Apa Mbak Bila? Teks yang nyata. Ya. Yo, siapa lagi yang tahu? Saya. Ya, silakan. Teks non-fiksi merupakan teks yang berasal dari pengamatan atau pengalaman. Kemudian, Saya. Ya, Mbak Bila? Ini bersifat dasar. Ya, benar sekali. Jadi, dari contoh teks non-fiksi itu dapat berupa artikel, berita, penelitian, biografi, dan lain sebagainya. Dan pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, hubungan antar makhluk hidup.
dalam ekosistem pembelajaran yang keenam. Tujuan pembelajarannya, 1. Siswa mampu menganalisis informasi dari teks non-fiksi dengan tepat. 2. Siswa mampu membuat teks non-fiksi dengan tepat. 3. Siswa mampu menganalisis perilaku, contoh-contoh gotong royong dan kekeluargaan di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah dengan tepat. Siswa mampu membuat tabel tentang semangat gotong royong dan kekeluargaan yang terdapat di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah dengan tepat. Baik, sekarang anak-anak silahkan menyimak teks berikut. Silahkan dibaca paragraf pertama, Mbak Bila. Tentang bersama pemerasan perjuangan semua. Demikianlah pengalaman pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Dilanjutkan, Mbak Mahila. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan keluarga dan tolong-menolong. Dengan demikian rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Ya, dilanjutkan paragraf ketiga, Mbak Hana. Lalu bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Kekeluargaan dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Ya, paragraf terakhir tolong dibacakan Mbak Anin. Di tengah terpaan modernisasi penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan mempertahankan semua sikap positif ini, persatuan dan kesatuan NKRI akan selalu terjaga dan terpelihara. Ya, kalian sudah menyimak teks yang berjudul Merajut Semangat Kekeluargaan dan Gotong Royong yang telah dibacakan oleh teman-teman kalian. Kemudian, mari kita analisis bersama-sama apakah teks tersebut termasuk non-fiksi? Iya. 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 Coba. Benar sekali, teks tersebut merupakan contoh dari teks non-fiksi. Karena teks tersebut memiliki beberapa ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Mbak Bila? Ya, Mbak Bila? Ya, ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa. Kemudian, Mbak Mahila. Oke, apa saja itu Sela sama Mbak Mahila? Kata-katanya denotatif atau dengan mana sebenarnya. Nah, benar sekali.
Kemudian di sini kita akan belajar cara membuat teks non-fiksi. Siapa yang bisa? Saya. Hah? Yuk, Tentukan silakan. tema. Ya, menentukan tema. Kemudian Merumuskan tujuan. Paragraf. Riset dan analisis data. Kemudian kita harus menyusun outline atau kerangka karangan. Yang terakhir, setelah semua itu terkumpul, kita membuat paragraf. Sekarang silahkan anak-anak menyimak video pembelajaran yang akan Bu Aifah putar ini. Dengarkan ya. Iya. Salah satu cara untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan mencintai dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Karena jika bukan kita yang melestarikan, maka siapa lagi yang akan melestarikan? Nah, salah satu budaya bangsa kita adalah semangat bergotong royong dan saling membantu. Budaya tersebut telah ada secara turun-temurun. Gotong royong merupakan kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama pula. Nah, gotong royong ini sudah menjadi ciri khas bangsa kita dan menjadi budaya kita semenjak dahulu kala. Gotong royong bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan juga tolong-menolong. Untuk itu, gotong royong ini harus selalu kita lestarikan. Nah, dalam bergotong royong ini, jika semangat kekeluargaan ini telah muncul, maka akan muncul pula sikap saling menghargai, menghormati, serta menyayangi seperti keluarga sendiri. Dan manfaat semangat kekeluargaan ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, dan menciptakan hidup yang harmonis di masyarakat. Sehingga akan timbul masyarakat yang damai dan juga sejahtera. Nah, kalian sudah selesai menyimak video pembelajaran yang Bu Aifah putar. Sekarang silahkan anak-anak berkumpul dalam kelompok belajar. Karena ini sudah dua-dua, berarti sudah berkumpul dengan kelompok belajar masing-masing ya. Ya. Kemudian silakan anak-anak buka Google Form atau buka LKPD yang sudah Ibu share dalam Google Classroom. Sudah dilihat semua? Sudah. Baik. Tugas kalian kerjakan LKPD tersebut, yaitu 1. Buatlah teks non-fiksi tentang semangat kekeluargaan dan gotong royong yang terdapat di daerahmu. Gunakan kalimatmu sendiri, tulis menggunakan tata bahasa dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yuk, silakan kalian kerjakan. Boleh berdiskusi. Kerjakan berdua ya. Untuk soal yang kedua, gunakan tabel berikut untuk mencatat beberapa contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan yang terdapat di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahmu. Sudah bisa membuka semuanya? Yeah. Jangan lupa diberi nama kelompoknya, nama kelompok dan nama anggota masing-masing. Ayo Mbak Anin dikerjakan juga.
dikerjakan secara berkelompok ya. Kalau mau berbicara, silahkan mikrofonnya dibuka terlebih dahulu. Mbak Hana, ada kesulitan? Tidak. Ya, silahkan dikerjakan. Ambil buku rucek ya, siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, masih kurang 1. Sudah semua? Sudah. Baik, sekarang tugas anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Bella dan Mbak Jesslyn. Silakan Mbak Bella. Gotong royong di lingkungan tempat tinggalku. Semangat kekeluargaan dan gotong royong telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sekitar lingkunganku. Semangat kekeluargaan dan gotong royong telah dipraktekkan dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama, tolong menolong dan membantu secara ikhlas baik untuk kepentingan bersama maupun untuk keperluan orang per orang. Ya, kemudian yang kedua, contoh dari gotong royong di lingkungan rumah dan lingkungan sekolahan bisa dibacakan sekalian. Nah, contoh royong, contoh gotong sekolah sama membersihkan lingkungan sekolah. Gotong royong di rumah, contohnya membersihkan lingkungan rumah. Ya, bagus sekali kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Melanjutkan presentasi dari kelompok 2, kelompoknya Mbak Sila dan Mbak Mahila. Semangat kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan tinggalku. Segala pekerjaan akan lebih ringan bila dikerjakan secara bisa saling memerlukan dan saling membantu. Praktek semangat kekeluargaan dan gotong royong dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan dan kehidupan masyarakat. Misal, di lingkungan keluarga, rukun tetangga RT, rukun warga RW, desa, sekolah, bahkan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, kemudian yang tugas nomor 2. Tugas yang kedua, silakan dibacakan. Lingkungan rumah.
Apa? Contoh di lingkungan rumah tadi apa? Membersihkan selokan, membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah, Iya, yang contoh di lingkungan sekolah. mengerjakan tugas dan membersihkan halaman sekolah. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok yang 3. Kelompoknya Mbak Hana dan Mbak Widya. Semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dapat dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bidang keagamaan, keamanan, pertanian, dan lain-lainnya. Dalam bidang keagamaan terlihat saat akan memperingati Hari Besar Agama. Warga dengan sukarela menyiapkan tempat dan juga konsumsi untuk acara tersebut. Ya, untuk yang soal yang kedua, apa tadi? Contoh gotong royong di rumah dan di sekolah. Bisa dibacakan Mbak Widya. Di lingkungan sekolah. Apa? Melakukan piket. Iya, melakukan piket. Kemudian contoh yang di lingkungan rumah? Contoh gotong royong di lingkungan rumah tadi apa mengerjakannya? Ayo. Bekerja sama dengan anggota. Bekerja sama dengan anggota keluarga. Benar, bekerja sama dengan anggota keluarga. Contohnya apa? Membersihkan apa? Membersihkan rumah. Ya, membersihkan rumah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita lanjutkan presentasi yang keempat dari kelompoknya Mbak Ilma dan Mbak Anin. Semangat kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan tempat tinggalmu. Semangat kekeluargaan dan gotong royong mengandung nilai-nilai yang patut dilestarikan. Tidak terdengar ya? Lebih keras lagi atau bisa dibacakan Mbak Ilma? Semangat kekeluargaan dan gotong royong di lingkungan tempat tinggalku. Semangat kekeluargaan dan gotong royong mengandung nilai-nilai luhur yang patut dilestarikan oleh bangsa Indonesia yang beragam. Nilai-nilai luhur gotong royong yang dimaksud antara lain adanya sikap kerjasama yang tinggi, menjunjung tinggi sikap kekeluargaan, sikap hormat menghormati teman kerja, mengutamakan kerja keras, dan mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan diri sendiri menjadi nomor 2. Ya, bagus sekali untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah selesai presentasi semua. Sekarang penguatan dari Bu Afifah. Tadi ada contoh kegiatan yang mencerminkan sikap sekolah. Di antaranya yaitu ada melaksanakan piket sekolah dan membersihkan halaman sekolah. Kemudian yang contoh kegiatan yang mencerminkan sikap semangat kekeluargaan di rumah yaitu di antaranya menjaga adik yang sedang sakit. Kemudian membantu ibu membersihkan halaman rumah, membersihkan kamar, membantu ibu memasak, dan masih banyak lain sebagainya. Agar kita lebih bersemangat lagi, kita ice breaking dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semoga anak-anak lebih bersemangat lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Pembelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Kita belajar apa saja? Tentang teks
Kemudian yang awal tadi apa? Teks? Non-fiksi. Nah, sekali teks non-fiksi. Kemudian contoh-contoh dari apa saja yang belum kalian pahami? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran? Senang. Kemudian kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Sikap gotong royong merupakan modal sikap gotong dilestarikan karena dapat memberikan manfaat. Ya, sikap gotong royong ada akan memberikan beberapa manfaat. Manfaatnya apa saja? Siapa yang tahu? Ya, apa Mbak? Pekerjaan yang terasa ringan. Ya, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Ada apa lagi manfaatnya? Ya, Apa Mbak? pekerjaan akan cepat terselesai. Ya, pekerjaan akan semakin cepat terselesaikan. Selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kita kerjakan pada Woodwell ya, seperti yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Jangan lupa diberi nama. Mengerjakannya individu, bukan per kelompok lagi. Dikerjakan secara bergantian ya. Iya, Bu. Baik, di sini Ibu beritahu lagi cara mengerjakannya. Sebelum memulai, ditulis dulu nama kalian. Tulis nama Bu Afifa. Kemudian diklik start. Kita tunggu dulu sampai soalnya keluar. Nanti setelah muncul, anak-anak baca soal dengan teliti, kemudian anak-anak bisa mengerjakan dengan memilih ABC-nya. Anak-anak mengerti? Mengerti.
Ya, dikerjakan bergantian. Sudah? Sudah selesai semua? Baik, coba Ibu cek dulu. Ya, ternyata anak-anak sudah dapat mengerjakan semua. Dan nilainya juga bagus-bagus ya. 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 Karena tidak ada yang mendapat nilai lebih kurang dari 60, maka anak-anak bisa mengerjakan soal pengayaan yang sudah Ibu share dalam Google Classroom. Nanti kalian kerjakan kemudian dikirim dalam Google Classroom ya. Soalnya semangat gotong royong bermula dari dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang paling terkecil. Diskusikanlah kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh keluargamu untuk makin menyuburkan semangat gotong royong di lingkungan rumahmu. Nah, anak-anak bisa mengirimnya dalam Google Classroom. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tema 5, subtema 3, yaitu tentang komponen ekosistem. Sebelum pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu. Lagu daerah dari Jawa Tengah yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Kita mulai dengan tepuk tangan ya. Ya. Nah, 1, 2, 3. Jadi Sebelum pulang, mari anak-anak berdoa terlebih dahulu. Sekarang berdoanya dipimpin Mbak Mahila. Ayo Mbak Mahila, pimpin doa sebelum pulang. Kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqo wa arinal batila warizqna jadina babi rahmatika ya. Ibu ingatkan kembali sebelum pulang, anak-anak silahkan mengisi link absen di akhir pembelajaran. Guru, berhati-hatilah saat bermain. Jangan bersepeda dengan kecepatan yang tinggi karena jalanan ramai dengan kendaraan-kendaraan besar. Jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran ini. Jangan lupa setelah ini nanti absen dulu dan anak-anak bisa meninggalkan Google Meet-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa live dari Google Meet. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Boleh dimatikan.